Halo, mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vector, Virtual Educational Creative Tutorial Room. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Chef Kadek Sumartini, kita akan belajar tutorial pembuatan sponge cake dan paido. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Adapun peralatan yang akan kita pergunakan dalam pembuatan sponge cake adalah PC brush, balon whisk, rubber spatula, mixing bowl, digital scaling, flour siftener, mixing bowl, cake foam, cooling wire, hand mixer, dan baking tray. Adapun bahan-bahan yang akan kita pergunakan dalam pembuatan sponge cake adalah 80 gram butter yang sudah dicairkan, 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein sedang, dan 6 butir telur. Sebelum kita mulai ke proses pembuatan sponge cake, saya ditemani oleh salah seorang mahasiswi. Silahkan perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Devi Permatasari. Saya salah satu mahasiswi dari program Tata Boga. Kita mulai untuk proses pembuatan sponge cake. Yang pertama, masukkan gula ke dalam mixer bowl yang sudah dimasukkan dengan telur. Setelah ini, kita akan benmeri di atas pan yang berisi air panas. Tujuannya yaitu untuk melarutkan gula dan menghangatkan suhu telur sehingga proses mixing akan lebih dipercepat. Setelah ini, telur dan gula kita akan benmeri. Yang dimaksud benmeri adalah proses memasak dengan uap air secara tidak langsung bertujuan untuk menghangatkan suhu telur dan melarutkan gula sehingga proses mixing akan lebih dipercepat. Kita benmeri kurang lebih 5-7 menit. Kita aduk sampai suhu telur hangat dan gula menjadi larut kurang lebih 5 menit. Kemudian kita akan kocok dengan hand mixer menggunakan kecepatan tinggi. Bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam adonan atau disebut dengan aeration. Berfungsi untuk membuat sponge cake mengembang dan berpori setelah matang. Telur dan gula kita kocok sampai mengembang seperti ini. Warnanya berubah pucat. Teknik pembuatan sponge cake seperti ini disebut dengan foamy mixing method. Karena telur dan gula yang kita kocok harus menyerupai tekstur busa. Setelah seperti ini, segera kita matikan mixer. Dan kita masukkan medium flour atau tepung terigu berprotein rendah dengan teknik folding. Devi, bisa bantu saya? Silakan masukkan tepungnya. Teknik mengaduk putar balik seperti ini disebut dengan teknik folding. Teknik ini bertujuan untuk menjaga volume atau udara yang kita masukkan tadi dengan kecepatan tinggi menggunakan hand mixer tidak keluar. Ini berfungsi untuk mendapatkan hasil sponge cake yang mengembang dan rata. Kita aduk seperti ini, perlahan. Setelah ini, kita masukkan butter cair dengan perlahan. Silahkan dimasukkan. Kita memasukkan butter cair pun tidak sekaligus. Kita tetap mengaduk dengan teknik folding.
Kita tetap aduk sampai semua butter tercampur dan rata dengan adonan. Setelah tercampur rata, segera kita tuangkan ke dalam loyang. Loyang yang kita pergunakan sebelumnya sudah dioles dengan butter bagian pinggiran dan bagian dalam dan sudah kita pasang grease paper. Fungsinya pada saat matang, sponge cake akan lebih gampang saat dikeluarkan. Segera kita masukkan. Kemudian siap kita bake dengan oven menggunakan suhu 180 derajat Celcius dengan waktu 25 menit. Setelah 25 menit sponge cake matang, hasilnya seperti ini. Segera kita dinginkan di atas cooling wire. Setelah sponge cake dingin, kita akan potong untuk melihat bagaimana hasil sponge cake yang sudah kita buat tadi. Satu loyang seperti ini akan menghasilkan 22 lapis sponge cake. Kita potong. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat tekstur dari sponge cake yang sudah kita buat tadi memiliki rongga dan berpori. Ini artinya sponge cake yang kita buat hari ini sukses. Sekarang kita akan membuat pie dough. Pie dough adalah salah satu produk pastry yang memiliki tekstur yang renyah. Pie dough dapat dikembangkan menjadi beberapa produk pastry seperti apple pie dan pie susu. Peralatan yang kita pergunakan untuk membuat pie dough adalah spices bowl, pastry brush, dinner fork, digital scaling, measuring jug, cooling wire, pie foam, mixing bowl, dan yang terakhir rolling pin. Bahan-bahan yang kita pergunakan untuk membuat pie dough yang pertama adalah 250 gram soft butter, 500 gram soft flour, 1 butir telur, 15 gram garam, dan 150 ml air. Langkah-langkah dalam pembuatan pie dough yang pertama adalah soft butter dan soft flour kita masukkan ke dalam mixing bowl. Setelah itu, kita akan melewati proses pencampuran. Saat proses pencampuran, saya akan menggunakan tangan, tetapi pastikan pada saat kita menggunakan tangan, sebelumnya tangan harus dipastikan sudah bersih. Kita campur dengan menggunakan tangan. Kenapa kita harus menggunakan soft butter dan soft flour, Chef? Oke, soft butter berfungsi untuk mempercepat proses pencampuran sehingga tidak lengket di tangan, sedangkan soft flour membantu tekstur pie dough tetap renyah saat di-bake. Kita campur sampai tekstur butter dan tepung menyerupai pasir atau disebut dengan istilah crumble. Oke, setelah seperti ini, buat lubang di bagian dalamnya, kemudian kita masukkan telur, garam, dan tuangkan air secara perlahan sambil tetap dicampur.
Proses mencampur seperti ini disebut dengan istilah rub-in method. Yang dimaksud rub-in method adalah proses mencampur secara tidak rata. Karena apabila pie dough dicampur sampai menjadi rata, tekstur pie dough akan berubah menjadi bantat setelah dia matang. Setelah seperti ini, kita istirahatkan atau kita masukkan ke dalam chiller. Waktunya 15-20 menit, berfungsi untuk memadatkan adonan supaya lebih gampang saat kita roll nanti. Setelah 25 menit, kita dinginkan di dalam chiller. Tekstur pie dough akan mengeras seperti ini. Sekarang kita akan tipiskan dengan menggunakan rolling pin. Sebelumnya, kita dusting meja dengan sedikit tepung. Tujuannya pada saat kita tipiskan, pie dough tidak lengket di atas meja. Teknik mendabur tepung seperti ini disebut dengan dusting. Kita tipiskan ke seluruh adonan. Jangan lupa tetap didusting dengan sedikit tepung dan dibalik. Ketebalan dari pie dough kurang lebih 2-3 mm. Pie dough harus memiliki ketebalan yang sama karena pada saat matang dia akan memiliki warna yang sama juga. Setelah seperti ini, kita akan pindahkan ke dalam pie foam. Kita bantu dengan menggunakan rolling pin. Tekniknya seperti ini, kita gulung untuk mempermudah proses pengerjaan. Kemudian segera kita pindahkan ke atas pie foam. Dan segera kita ratakan. Ratakan ke seluruh bagian dari pie foam. Setelah ini, sisa dari pie dough yang masih di luar ini bisa kita rapikan dengan menggunakan valet knife. Devi, bisa bantu saya untuk merapikan pie dough-nya? Bisa. Setelah rata, sekarang pie dough kita akan tusuk menggunakan dinner fork. Fungsinya pada saat matang, pie dough tidak akan bergelembung. Silakan Devi, ditusuk dengan dinner fork. Setelah semua rata, sekarang kita bake dengan oven menggunakan suhu 185 derajat Celcius dengan waktu 25 menit atau sampai dia matang atau golden brown. Pie dough matang, segera dinginkan di atas cooling wire sampai benar-benar dingin. Setelah itu, pie dough siap untuk dipergunakan. Sekian video pembelajaran dari saya tentang tutorial pembuatan sponge cake dan pie dough. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi referensi. Trust Your Virtual Educational Creative Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa!